bisa mengikuti acara ziarah ke tempatnya Syekh Abdullah Mursyad, dan insya Allah nanti kita akan bareng-bareng toharah sesuci husna li taubatan nasuha, mandi taubat nyuceni ono ing wulan suro punika, dengan niat di dalam hati memohon kepada Allah semoga tujuan kita untuk mensucikan diri kita, untuk mensucikan zahirun wa batinan kita, untuk mensucikan jasad dan rohani kita, maka berniat di dalam hati semoga setelah ini Allah memberikan perubahan kepada nasib-nasib kita semua. Husna li taubatan nasuha adalah mandi taubat yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mandi taubat, kita dosa disucikan oleh Allah, membaca istighfar, membaca zikir dengan mensucikan zahirun wa batinan kita. Maka sudah seperti biasanya apa yang saya ajarkan kepada panjenengan semua, seperti niat di dalam mandi ruatan, yaitu yang bersanad dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo kepada gurunya Syekh Mahdum Ibrahim utawa Sunan Bonang, dengan niat Allahumma niat ingsun adus ngedusi badan sliraku saking sadulur papat kalima pancer raga suci sukma suci pikantuk nur cahyaning marang sapodo-podo, pikantuk nur cahyaning marang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, tegese nisbate yang artinya kita memandikan saudara empat yang ada pada diri kita. Saudara empat yang ada kepada diri kita, kakang kawah adi ari-ari dulur papat lima pancer, itu bukanlah sebuah ilmu kejawen saja, bukan dari ajaran Hindu dan lain sebagainya, karena di dalam kitab Tariful Umam wal Muluk, di mana di situ Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, apakah benar setiap bayi yang dilahirkan itu akan diikuti oleh empat sahabat? Nabi mengatakan na'am, iya. Yang kedua, yang pertama, ada dua yang ikut saudara kembar yang sama, itu namanya malaikat hafadhol. Malaikat hafadhol yang selalu membisikkan di hati nurani manusia agar berbuat kebaikan. Yang kedua adalah khorin. Khorin itu dari bangsa Ajazil, dari bangsa iblis, dia yang selalu memberikan atau membisikkan hal-hal yang buruk terkait dengan maksiat, amarah, muamalah dan lain sebagainya. Maka ketika sahabat telah bertanya seperti itu, Nabi mengatakan, na'am, iya, manusia diikuti empat sahabat, empat saudara. Lah empat sahabat, empat saudara ini kalau Jawa disebut apa? Disebut dulur papat limo pancer. Kalau dalam hadis, di dalam cerita sejarah Rasulullah, bahwa yang dua adalah malaikat hafadhol, yang dua lagi adalah khorin dari bangsa jin atau iblis. Nah, ini kata Kanjeng Sunan Kalijogo, manusia jika sering was-was, jika sering hatinya tidak tenang, jika sering gelisah, jika sering negatif thinking, pikirannya mikir masa depan, wah nanti bagaimana, tidak tenang. Bahkan dia selalu ditakuti oleh kematiannya. Bagaimana kalau saya mati? Bagaimana kalau saya mati? Sejak zaman para wali songo dulu sudah ditanyakan oleh umat saat itu kepada Kanjeng Sunan Bonang. Kemudian Kanjeng Sunan Bonang mengajarkan mandi ruatan dengan apa?
niat ingsun adus ngedusi badan slirat. Saking sadulur papat saya berniat mandi untuk membersihkan jasad. Dan saudaraku 4 dulur papat 5 pancer niku tenggene awake dhewe raga suci. Sukma suci dengan jasad yang suci dan sukma yang suci pikantu nur cahyoning marang sapodo-podo, mendapatkan sebuah nur kepada orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan derajatnya yang diangkat oleh Allah, mendapatkan nur cahyoning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan sebuah nur cahaya dari Nabi Muhammad kepada jasad kita, kepada batiniah kita. Insya Allah kita sama Allah akan diberikan tumaninah hati kita, diberikan ketenangan hati kita, diberikan kebaikan hati kita, dan insya Allah disebut perbuatan membersihkan perkara-perkara nasib-nasib yang ruwet, nasib-nasib yang sulit. Semoga kita semua setelah mandi husna li taubatan nasuha dan mandi ruwatan ini nanti Allah memberikan pertolongan dari setiap kesulitan-kesulitan kita dibarokah dengan kesunahan Nabi, yaitu mandi husna atau mandi li taubatan nasuha. Ngoten nggih, diniati adus tobat temenan. Ngapunten Buya, saya belum bisa meninggalkan yang namanya maksiat. Sing penting tobato nang Gusti Allah. Namanya manusia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Memang manusia itu tempatnya salah. Memang manusia itu tempatnya lupa. Itu sudah tempatnya manusia. Siapa manusia yang tidak mempunyai kesalahan? Bukan manusia, itu malaikat namanya. Maka dengan adanya banyak salahnya, Allah memberikan yaitu jalan kepada hambanya untuk membuka pintu disebut taubat. Diniatkan di dalam hati. Ini adalah rutinitas kita setiap hari, setiap bulan Syuro dan bulan-bulan yang lain. Maka niatkan betul. Itu bagian apa? Bagian di dalam diri kita ini adalah untuk benar-benar ta'aluk kepada Allah. Ini adalah bagian dari thariqah batiniah kita. Mohon kepada Allah, mandi dengan tempat yang begitu sejuk dan lain sebagainya. Sebagai apa? Sebagai persaksian, ya Rabb, ini benar-benar diriku tobat kepadamu. Sucikan diriku ya Rabb, bersihkan diriku ya Rabb. Saya telah bergelumuran dosa dan saya di sini bertaubat kepadamu ya Rabb. Mohon benar-benar kepada Allah. Insya Allah kita akan diberikan pertolongan oleh Allah, dan kita semua ini insya Allah akan diberikan selamat bejo dunyane bejo akhirate. Amin Allahumma amin. Untuk doa saya serahkan kepada Syekh Muhammad. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.